Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pos Beken. Nah, kali ini Sana BTV masih di bulan Ramadan. Nih di belakang nih banyak jajanan, cuman kayaknya nggak ada yang menjaganya, lepau nih ya. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani sama Pak Fraternesi, Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Wah, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat. Puasa lancar ya, Pak? Alhamdulillah, masih. Masih ya, Pak. Ya. Oke. Ini, Pak, terkait ini banyak informasi ke masyarakat nih kan, Pak. Mungkin banyak yang belum tahu tentang tugas dan fungsinya KIP Provinsi Bengkulu sendiri seperti apa nih, Pak? Boleh dijelaskan terlebih dahulu. Oke, ya. Terima kasih Pak Noval ya. Iya. Jadi tugas dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu itu adalah melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan pelaksanaan lainnya. Kemudian menerima, memproses, dan memutuskan katakanlah perkara di sidang Komisi Informasi Publik di Provinsi Bengkulu. Ya. Kalau untuk ruang lingkupnya ini biasanya kalau untuk KIP sendiri, Pak, koordinasinya kemana saja nih, Pak? Ya, kalau andaikan butuh informasi publik masyarakat ya umum ya, jadi belum langsung ke Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu, tapi dulu ke PPID namanya, ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu ada di kantor-kantor pemerintah, ada semua. Misalnya kan di kantor koperasi, kantor perindak di Bengkulu ini misalnya kan, kalau kita tanya ada nggak pejabat PPID-nya, pasti ada. Jadi kalau minta informasi ke masyarakat umum, pribadi atau katakanlah lembaga seperti yang sering itu LSM ya, itu bisa langsung ke PPID atau bersurat, fax, email boleh. Ya. Ini terkait kita nih, Pak, tema kita hari ini keterbukaan informasi bagi publik. Ini boleh dijelaskan mungkin apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik ini, Pak? Ya, ya. Jadi maksudnya warga negara kita semuanya itu boleh menggunakan hak sebagai warga negara dilindungi undang-undang. Jadi dalam undang-undang itu temukan bahwa warga negara itu berhak untuk berkomunikasi, meminta informasi yang gunanya untuk peningkatan pribadi secara personal boleh, kemudian juga untuk meningkatkan masyarakat sekitarnya dengan informasi yang mereka peroleh. Jadi besar sekali manfaatnya. Ya. Dan itu enggak usah ragu-ragu, memang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang dasar kita juga itu pasal 28F itu sudah menyebutkan bahwa itu adalah hak warga negara. Ya. Jika misalnya masyarakat dihalangi terkait masalah informasi seperti apa, Pak? Ya, ada juga peristiwa itu. Yang jelas masyarakat pemohon itu silakan mengajukan ke PPID tadi. Nanti kalau ada kendala, ada kemungkinan yang bisa terjadi di situ. Yang pertama, informasi itu ditolak, tidak memberikan, tidak mau gitu. Yang kedua, diberikan tapi tidak sesuai dengan keinginan pemohon yang bersangkutan. Atau mendiamkan saja gitu, membisu gitu. Jadi dapat informasi tidak ditolak, tidak. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, itu sudah diatur dalam aturan pelaksanaannya. Itu bisa langsung ke atasan PPID. Kan di sebuah instansi itu kan ada pejabat tadi, pengelola informasi dan dokumentasi, atasannya itu adalah atasan PPID. Nah, andaikan tidak sukses pada level pertama tadi, maka bisa diajukan lagi kepada atasannya. Iya. Oke. Terkait masalah keterbukaan informasi bagi publik nih, Pak.
Mengapa ini sangat penting untuk masyarakat? Iya Pak, ini memang sangat penting karena kekurangan informasi kadang-kadang merugikan masyarakat. Padahal itu sudah merupakan hak yang masyarakat harus tahu sebetulnya. Tapi karena ketidaktahuan, banyak sekali program pemerintah misalnya kan, katakanlah kalau di pedesaan ya di desa misalnya kan, ada program listrik masuk desa misalnya kan. Nah itu kadang-kadang sudah pasang tiang, sudah pasang ini, masyarakatnya nggak tahu. Itu dana dari mana, kemudian siapa saja yang berhak menerima aliran listrik itu kan. Iya, iya. Maka di masyarakat akan terjadi kesimpang siuran informasi karena mereka tidak punya informasi itu. Nah, andaikan itu sudah terekspos kepada masyarakat bahwa akan ada pembangunan itu, malah dalam perencanaannya misalnya masyarakat sudah diikutkan untuk perencanaan itu, udah aman sekali itu. Berarti informasi park sudah terbuka gitu. Nah, yang terjadi itu kadang-kadang mereka tidak tahu sehingga merugikan masyarakat. Masyarakat bisa berselisih, kenapa saya nggak dapat? Padahal misalnya yang mendapatkan itu hanya untuk yang pertama, yang tak pertama itu adalah warga miskin misalnya kan. Mereka nggak tahu. Anggapan mereka itu semuanya dapat misalnya kan. Nah ini yang sering membuat kerugian, keributan gitu ya. Makanya harus terbuka dari perencanaan, pelaksanaannya harus terbuka. Ya, Selama jadi ini banyak Pak untuk keluhan-keluhan masyarakat terkait masih banyak, Masih apalagi di pedesaan ya. Pedesaan mana aja nih Pak biasanya yang paling banyak Pak? Ya kalau Apakah yang nggak ada jaringannya di sana atau seperti apa mungkin kan? ya ada jaringannya karena apa ya, pengelola itu masih ragu, nanti belum apa-apa sudah ribut katanya kan, lebih baik pasang aja dulu misalkan. Nah padahal dari perencanaan itu seharusnya masyarakat sudah diikutkan. Itu dalam rangka tadi untuk memberikan keluasan bagi masyarakat bahwa ternyata pemerintah ini transparan gitu, transparansinya ada. Mereka sudah tahu sebelumnya, jadi nggak akan terjadi keributan gitu, nggak akan komplain kenapa kami nggak dapat, karena tidak melihat mereka itu aturannya gitu. Tapi kalau sudah yang tahap ini misalnya akan dapat adalah hanya warga miskin yang tercatat di kelurahan, sudah itu aja, yang lain tidak akan ribut, mungkin periode kedua gitu. Nah tapi karena tidak jelas, mereka akan bertanya-tanya. Itu satu kasus. Ada misalkan di puskesmas ada bantuan untuk ibu melahirkan gratis misalnya kan. Iya, iya. Karena ini tidak diekspos, tidak diinformasikan, maka ternyata kok Siani tadi gratis, itu enggak. Nah padahal misalkan dalam anggarannya itu memang adalah ibu hamil yang melahirkan warga miskin misalnya kan. Nah ini karena kekurangan informasi itu, atau mungkin sudah ada namanya di situ yang akan dapat ABCD gitu, yang memang sudah diprogramkan gitu. Nah ini yang membuat masyarakat itu rugi karena dia kedukun misalnya kemana-mana karena nggak jelas, padahal ada fasilitas pemerintah. Iya. Nah itu Pak yang sering terjadi ya. Oke. Untuk ini Pak, untuk saat ini kan keterbukaan publik ini kan masih agak minim nih Pak. Iya. Ini seperti apa, mungkin ada manfaat mungkin untuk keterbukaan publik bagi masyarakat ini apa aja Pak manfaatnya Pak? Ya tadi makanya saya kesempatan sekali di BETV Oke ini ya. Artinya saya perhatikan juga undang-undang pers juga sama juga, undang-undang Komisi Informasi Publik itu, bahwa informasi itu adalah hak warga negara, kebebasan pers gitu ya, sama juga. Nah ini kami tidak bisa bekerja sendiri gitu ya, tanpa kerjasama dengan media gitu ya, media elektronik, televisi, misalkan media massa ya, surat kabar, kemudian media elektronik lainnya, seperti misalkan media itu kan ada TikTok, misalnya ada medsos ya, medsos ya, itu segala saluran, dan itu kita manfaatkan untuk bisa masyarakat semuanya tahu kebijakan pemerintah atau lembaga publik, masyarakat itu ingin tahu.
Jadi kerjasama itu, termasuk media keluarga, harus kita sampaikan tengah-tengah keluarga. Media keluarga, kemudian media massa, kemudian media sosial. Kita harus bekerja sama. Dan hari ini alhamdulillah kerjasama dengan BITV. Oke. Nah, ini dalam rangka tadi transparansi informasi. Iya. Untuk sejauh ini Pak, kalau untuk masyarakat ini apakah untuk di kabupaten-kabupaten ini udah ada personil Iya, iya. untuk di KIP sendiri? Inilah yang perlu kami sampaikan untuk Provinsi Bengkulu. Yang baru ada itu adalah tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Ke depan kita harapkan dengan gubernur yang baru, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan kabupaten kota. Di kabupaten kota juga ada Komisi Informasi Publik tingkat kabupaten yang tentunya menggunakan aturan dan undang-undang yang sama, sehingga provinsi itu menangani kasus saja yang sengketa informasi yang ada di misalnya Badan Publik Provinsi. Kemudian kalau sengketa informasi yang ada di kabupaten itu diselesaikan di kabupaten atau kota. Insya Allah ke depan kita akan bersama, kita akan sowan dengan gubernur, kira-kira kabupaten kota yang mana yang mau duluan gitu ya. Dan ini menjadi program kita. Ya, karena tergantung dengan ya anggarannya gitu ya, dengan hasrat dari pemerintah gitu ya. Kalau di provinsi lain, alhamdulillah sudah ada di kabupaten-kabupaten sudah ada. Sudah. Di Bengkulu yang belum. Harapan kita kota Bengkulu ini yang mecahkan telurnya nanti. Amin, gitu ya. amin. Jadi ada komisi informasi di kota Bengkulu gitu ya. Ya, dengan wali kota yang baru ya. Harapan kita demikian. Oke, itu tadi. Mungkin ini kita tahan dulu Pak untuk perbincangan kita nih Pak. Kita rehat dulu sejenak Sanak BITV. Tetap saksikan di Pos Beken. Ya. Kembali lagi di Pos Beken. Kali ini ya, tidak sendiri, masih tetap bersama dengan Pak Fraternesi. Oke. Agak susah nih Pak penyebutannya Pak. Liberty, Equality, Fraternity. Semboyan diplomasi Perancis. Banyak filosofinya nih berarti nih. Iya. Oke Pak, terkait nih Pak, peran pemerintah dalam memastikan keterbukaan informasi dari KIP sendiri seperti apa nih Pak? Ya. Melihat pandangan itu Pak. Jadi peran pemerintah itu sangat potensial, sangat penting. Kenapa? Baik di pusat maupun di daerah. Kalau dari pusat itu masih dari APBN datanya seluruh pembiayaannya, baik personal maupun belanja untuk aktivitas itu APBN. Kalau untuk di daerah provinsi tentu APBD gitu ya. Karena kita provinsi APBD Provinsi Bengkulu. Jadi kalau dikatakan potensial dan sangat tergantung gitu ya, boleh kami katakan demikian. Artinya kalau tanpa dukungan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, maka KIP itu tidak akan jalan. Pasti tidak akan jalan. Jadi itu begitu pentingnya artinya pemerintah daerah, provinsi terutama kan, dengan Komisi Informasi Publik pada hari ini. Begitu pentingnya kerjasama. Ya namanya kita komisioner kan memang lembaga katakanlah independen, tapi untuk pendanaan masih dari pemerintah daerah, APBD ya. Ya. Untuk ini Pak, bagaimana nih masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di KIP sendiri? Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa seharusnya masing-masing itu tadi pejabat publik tadi, PPD, mereka itu sudah menyiapkan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat informasi itu misalkan dalam undang-undang disebutkan bahwa ada informasi yang harus disampaikan secara berkala. Itu pejabat publik itu sudah menyiapkan
di kantornya itu, di penyimpanan filenya itu, kapan orang minta informasi berkala harus siap. Tanpa diminta pun harus kita laporkan ke publik yang berkala. Kemudian ada lagi informasi yang terus-menerus harus diberikan. Ada juga. Atau setiap saat dibutuhkan ada gitu. Itu seperti apa itu Pak? Ada juga. Ya misalkan informasi tentang kepegawaian, misalkan pangkat, misalkan kan ini kan masalah pejabat publik kan. Nah, saya kira nggak ada masalah itu. Kemudian ada program apa gitu ya. Yang kemudian jenis informasi yang harus disampaikan suatu ketika. Ini juga nggak boleh terlambat. Ya, makanya kalau kita perhatikan kalau ada bencana alam itu dari apa namanya masalah gempa ini BMKG, wah dia mengumumkan sesuatu. Itu dalam rangka publikasi, informasi publik. Artinya tanpa direncanakan segera mereka harus umumkan kepada masyarakat. Kalau sudah terjadi sesuatu baru diumumkan, masyarakat marah itu. Makanya mereka menjaga terus gerakan bumi itu kan, ya jangan sampai sudah terjadi sesuatu baru dilaporkan. Ini yang saking pentingnya informasi publik itu. Itu juga termasuk penting juga itu Pak. Ya. Karena habis gempa biasanya masyarakat butuh tahu nih, ini apakah berpotensi ya, tsunami, termasuk. Iya itu dia, makanya itu. saya perhatikan, nah, itu sudah dari BMKG sudah oke ya. Oke. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak yang ingin mungkin mengadu ke KIP ini tata caranya seperti apa, syaratnya apa aja? Oke. Jadi kalau kita butuh informasi publik pada masyarakat ya, andaikan perorangan, kita datang ke PPID, tentu bawa perlengkapan. Yang pertama itu adalah tentang legal formalnya. Kalau pribadi paling tidak KTP atau kopi KTP yang disahkan. Kemudian informasi apa yang diminta harus jelas. Kemudian apa manfaatnya? Kalau saya dapatkan informasi ini, apa manfaatnya harus jelas. Harus ditulis di situ. Kemudian setelah dilengkapi, kalau badan itu harus dengan apa? Legalitas formalnya itu paling tidak ada badan hukum yang legalisir dengan yang berwenang gitu ya. Itu legal formalnya. Kemudian jangan lupa juga pemohon informasi itu minta tanda terima bahwa kita sudah menyampaikan permohonan tanggal sekian, bila perlu jam sekian. Harus lengkap benar ya Pak? Karena ada konsekuensinya di dalam aturan itu paling lama kalau di PPD itu 10 hari ya itu sudah terjawab. Kalau belum siap karena ada jalur misalnya ke pusat perlu informasi juga bisa ditambah 7 hari. Nah pemohon harus jelas itu. Sebab kalau sudah 10 hari misalnya belum siap, dia pasti melapor lagi ke atasannya. Ke atasannya nanti ditunggu 30 hari. Bayangkan. Lama juga nunggunya itu. Sebulan. Iya, sebulan. Andaikan juga tidak tembus misalnya kan, sudah berbagai alasan misalnya kan ini begini, ada 3 kemungkinan. 1, atasan PPID itu tidak memberikan informasi, diam. Yang kedua, informasi diberikan tapi tidak sesuai dengan permohonan publik tadi. Nah ini kalau tidak sesuai dan tidak memberikan informasi, jelas dia akan maju ke KIP, Komisi Informasi Publik. Ya. Biasanya Pak, kalau untuk paling lama nih Pak, untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Ya, dan tadi bayangkan tadi di PPD udah 10 hari. Oh, 10 hari. Ditambah 7 hari, kalau ada kekurangan perlengkapan, 3 hari perlengkapan. Kalau sudah lengkap 3 hari, kemudian dia misalnya sudah memberikan, selesai misalnya kan, sudah memberikan, sudah dapatkan, sudah. Artinya diminta sesuai dengan
permohonannya. Kemudian kalau terjadi tidak sesuai yang diminta, itu mengajukan klaim, dia akan ke tingkat yang lebih tinggi lagi istilah. Nah, ditunggu 30 hari. Kalau sudah 30 hari dia tidak memberikan jawaban di atasan PPID tadi, maka dia bisa ke KI Provinsi Bengkulu, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Atau jawabannya tidak sesuai tadi, yang diminta A yang diberikan B, juga pemohon tidak terima gitu. Nah, pentingnya tanggal tadi karena untuk melihat tuh jangan sampai lewat gitu ya. Nah, itu sudah diatur dalam, iya harus tata tertibnya sudah jelas. Nah, kalaupun nanti semuanya macet di situ, pastilah pemohon akan ke kantor Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Juga akan melengkapi seperti tadi, KTP kalau dia perorangan, kemudian legalitas kalau dia badan gitu ya. Dan sama tadi juga tujuannya apa gitu ya. Kemudian lihat tanggal-tanggalnya tadi, daluarsa enggak nih. Itu di kantor kita itu ada namanya panitia pengganti, panitera pengganti. Yang memeriksa itu tanggal itu dilihat, udah lewat enggak itu. Kalau cocok semuanya yang dilaporkan itu, artinya sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Pusat, memenuhi syarat untuk mendaftar register di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Di situ proses lagi nanti. Ada sidangnya juga. Oh, ada sidang juga. Ya, ada 3 orang yang bukan hakim disebut ya. Dia sebagai Dewan Komisioner, 3 orang. Kemudian ada panitia pengganti, ada termohon. Termohon tadi yang macam PPID tadi ya, atau yang diminta keterangan. Ada pemohon yang minta informasi. Nah, disitulah peran daripada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk melakukan analisa kenapa ini tidak diberikan. Sebab informasi itu, saya lupa satu lagi tadi, ada yang dikecualikan. Apa itu, Pak? Informasi itu, jadi tidak semuanya terbuka. Ada yang dikecualikan. Kalau ketemu dengan ini adalah informasi yang dikecualikan, maka stop di situ, tidak bisa lagi. Tapi sebelumnya komisioner akan menganalisa, ada namanya itu uji konsekuensi. Contoh, kalau informasi ini diberikan akan mengganggu keamanan negara misalnya kan, bahwa itu tertutup, itu nggak bisa. Kalau informasi diberikan masalahnya yang sangat pribadi, person, juga bisa. Mau ijazah, nomor ijazahnya, mau nomor rekeningnya misalnya kan. Nah ini informasi yang tertutup, juga nggak bisa. Sudah diatur dalam undang-undang. Tapi harus dianalisa dulu dengan, misalnya PPID itu, dia tidak berani kalau langsung, oh ini tertutup. Dia minta saran dulu ke atasannya di Jakarta misalnya kan. Kantor koperasi apa misalnya, kantor perindustrian, tanya dulu ini tertutup nggak, atau rumah sakit misalnya. Kalau memang pihak atasannya itu mengatakan ini tertutup, berbagai analisa tadi sudah, kita dari komisioner menganalisa, akan menanyakan lagi kenapa begini, kenapa begini. Nah, kalau memang hakim atau komisioner tadi sepakat bahwa itu adalah tertutup, ya sudah, tutup, selesai rapatnya itu. Berarti tidak didapatkan informasi itu. Karena itu ya, sifatnya yang ini ya Pak, terkait masalah keamanan. Iya, soal keamanan. Jangan sampai itu pribadi juga ya. Ya. Banyak rinciannya. Ya. Banyak juga prosedurnya nih Pak. Iya, ada kasus yang akan menghambat kasus di pengadilan negeri misalnya. Nggak bisa juga dikeluarkan itu. Iya. Jadi banyak sekali yang dikecualikan. Nah itu. Oke, kita tahan dulu nih Pak. Ya. Karena ada yang mau lewat nih Pak. Karena di TV. Kembali lagi di Postbook ya. Masih tentang terkait tema keterbukaan informasi bagi publik dengan Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Ini Pak, di pas iklan tadi kita berbincang terkait ada kasus nih Pak di KIP sendiri Pak. Iya, ya. Yang lagi ditangani. Ini ada berapa kasus nih Pak? Ya,
Kalau saya mendapat laporan dari panitera pengganti, itu lebih kurang ada berapa? 26 kasus yang belum terselesaikan. 26 kasus. Iya, artinya kan kita maklumi bahwa adanya keterlambatan pengangkatan kemarin kan, sementara yang lama sudah tidak bekerja lagi gitu. Nah itu masalahnya. Kemudian ini sudah direncanakan bahwa selesai Lebaran ini supaya enak gitu ya, sudah dimajukan 10 kasus. Artinya kita sudah registrasi dan sampaikan ke panitera kita, kebetulan itu ex officio sekretaris dinas Infokom di situ. Nah, kalau nomor registrasi sudah keluar, berarti kita siap sidang. Dari 10 kasus itu akan kita sidangkan di Komisi Perbasi Provinsi Bengkulu. Artinya udah siap 10 gitu. Oh, udah siap 10 ya. Yang disidangkan, yang akan diselesaikan ya Pak? Iya, ya. Oke. Sekalian juga kita sampaikan bahwa bagi pemohon ya bersabar gitu ya. Yang jelas itu sudah dipersiapkan. Oh, siap. Dari 26 kasus ini Pak, paling dominan nih kasus apa nih Pak? Ya, terima kasih. Kalau kita perhatikan hampir 60% lebih gitu ya. Yang mereka minta itu ya tentang kegiatan proyek di suatu instansi gitu ya, misalnya DIPA gitu. Diminta, artinya mereka butuh gitu. Ya misalkan masyarakat sebagai pelaku usaha misalnya kan, ada pengadaan misalnya alat elektronik sekian unit di sebuah instansi, dia kan mau tahu itu kan mau apa istilah itu, mau tender di situ dah. Nah itu mungkin ya kebutuhannya di situ yang minta itu. Nah mungkin yang diminta itu sebagian itu ada yang boleh dipublikasikan, sebagian ada termasuk yang tadi dikecualikan. Ya kita lihat permasalahannya. Jadi paling banyak di situ masalah. Ya termasuk kalau sekolah itu dana BOS juga dipertanyakan gitu. Iya. Ke sekolah juga ya? Iya. Jadi saya nggak kesebutkan sekolah mana yang disasar, tapi sudah masuk itu. Artinya kan POP berapa diterima, penggunaannya apa gitu. Malah ada yang mau lihat LPG-nya. Nah ini yang agak berat. Udah masuk itu Pak. Artinya ke badan publik lain, bukan sekolah. Saya kira BPK itu pemeriksa itu juga diminta. LHA-nya itu diminta. Padahal mungkin masih dalam proses. Ya. Ada yang masih status 0, ada 1, 2, 3. Kalau di BPKP itu kan sudah 03, itu sudah selesai proses kan. Itu mungkin bisa diberikan. Tapi kalau dalam proses, kan belum bisa diberikan. Nah ini yang kalau tanyakan nominasi tentang ya dunia usaha lah katakanlah, dia mereka informasi bagaimana kalau saya mau ikut bisa mengerjakan pekerjaan itu misalnya. Kalau itu tertutup kan dia tidak bisa buat perencanaan. Ya. Berarti banyak-banyak dari instansi sih yang ini. Iya, iya. Kalau misalnya dari kelompok-kelompok misalnya tani apa seperti itu Pak, apakah ada yang melapor juga ke KIP atau seperti apa? Kalau yang saya lihat ini belum ada sepertinya. Belum ada. Iya, tapi kalau masalah ada pembangunan tenaga listrik itu yang bikin terowongan, ternyata di atas itu ada desa gitu ya. Yang desa itu katanya nggak tahu mereka bikin terowongan itu. Ini yang melapornya desa ini? Iya, yang melapornya itu utusan dari desa itu. Sudah masuk juga itu. Jadi ya itulah, artinya kalau itu terbuka atau dalam perencanaannya itu sudah jelas kemarin, bila perlu masyarakat diikutkan dalam perencanaan, saya kira nggak akan terjadi komplain begitu ya. Termasuk miskomunikasi juga. Ya, sehingga mereka mengadu ke PPID-nya, kemudian nggak tembus, mereka ke. Nah, itu udah siap, artinya udah standby di kantor kita itu untuk disidangkan. Ya. Sejauh ini Pak, masa menjabat Pak, Ya. ini
apa aja mungkin hambatan dalam pengimplementasian kinerja-kinerja yang sudah dilakukan KIP sendiri, Pak? Ya, ya. Yang tadi ya, artinya kita ini setiap tahun itu dimintai MONEF dari instansi atau PPID yang mana, atau pejabat atau instansi badan publik yang mana di Bengkulu ini yang nilainya misalnya bagus gitu ya. Nilai banyak sekali kriteria itu. Salah satunya tadi apakah PPID itu sudah punya saluran informasi tersendiri gitu, lihat elektronik misalnya kan yang ditanyakan. Nah, kalau belum udah dipertanyakan kenapa belum gitu ya. Nah, nanti ada penilaian tersendiri dari KIP Bengkulu, mungkin akan diadakan apa istilah itu, KI Award lah. Jadi pada hari itu akan diumumkan bahwa di Bengkulu misalnya yang cukup baik PPID mana, yang nomor 2 mana, nomor 3 mana. Jadi ada nilainya itu. Ada bentuk penghargaan. Iya, itu dia. Jadi kalau itu kita ikuti, misalkan, mudah-mudahan badan publik itu bersemangat lah. Kita juga Indonesia, artinya secara nasional itu Bengkulu ini dinilai pusat. Kalau tidak salah cukup. Nah ini dia. Bengkulu termasuk cukup, artinya belum pada posisi di atas dan tidak terlalu tertinggal. Ini yang harus kita selesaikan. Iya, iya itu Pak. Jadi Bengkulu bisa dianggap cukup katanya. Jadi memberi semangat kepada badan publik, khususnya di Provinsi Bengkulu ya, bagaimana kita mengejar ini semua nilai kita baik gitu nah. Jadi perlu dukungan pemerintah, masyarakat, dewan pers gitu ya. Jadi seperti ini, dia perlu dukungan sosialisasi yang banyak, yang aktif gitu dah. Itu peran masyarakat yang harus ditingkatkan ya. Ya. Terkait masalah teknologi yang saat ini kita berkata sekarang ini kan kaum Gen Z, Pak. Ya. Nah, penuh dengan teknologi ini. Bagaimana mungkin meningkatkan keterbukaan informasi publik ini? Nah inilah kendala tadi ya. Kita sudah ketemu kawan-kawan, paling tidak Komisi Informasi Bengkulu itu ada podcast lah gitu ya, yang bisa mengundang ke masyarakat, ke agama, apa dari kalangan bisnismen misalnya kan, bisa kita undang, kita ada podcast. Nah ini tentunya kan memerlukan pemikiran lebih lanjut. Andaikan ini bisa, itu salah satu aja. Nah, belum lagi tadi bersama dengan apa? Media elektronik, media massa. Nah itu kita tingkatkan semua. Ya, badan publiknya kita tingkatkan juga. Bantu ini. Malulah kita misalnya kan. Ya, masih ya predikat cukup Bengkulu ini. Nah, jadi kita bersemangat, kita harus ya setara paling tidak dengan provinsi lainnya di Indonesia terkait dengan informasi publik. Tapi kalau untuk medsos sendiri, untuk di KIP sendiri? Di medsos sudah artinya kan jalan terus, Pak. Sempat agak mandek 2024 tadi. Sekarang sudah dihidupkan lagi. Ya, jadi boleh siapapun bisa mengakses untuk informasi di Komisi Informasi Publik di Provinsi Bengkulu. Oke, kita tahan dulu, Pak. Ya. Karena ini ada yang nggak lewat dulu, Pak. Oke, Sana BTV, itu tadi perbincangan kita. Nanti kita akan bertanya terkait hambatan apa aja yang dialami oleh KIP sendiri. Tetap di Pos Beken. Halo Sana BTV, balik lagi nih di Pos Beken. Oke, terkait dengan keterbukaan informasi bagi publik. Ini Pak, kita bakal lanjut nih Pak, berbincang-bincang. Yang pertama mungkin lebih ke bagaimana keterbukaan informasi dapat membantu mencegah korupsi nih Pak. Karena kan banyak terjadi nih di Indonesia nih Pak. Dikit-dikit korupsi nih, dikit-dikit bupati, gubernur malah korupsi nih Pak. Ini seperti apa nih Pak peran dari KIP sendiri mencegah korupsi nih Pak? Terima kasih. Dan salah satu roh
tujuannya informasi publik termasuk juga pencegahan korupsi. Benar itu. Kenapa? Karena kalau sudah ada keterbukaan dari perencanaan misalnya satu program, masyarakat diikutkan misalkan, itu kan sudah mengecilkan sudah dari awal sudah tahu itu dananya sekian, akan bekerja nanti sekian gitu ya, sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Yang jadi permasalahan itu masyarakat tidak tahu. Kemudian dengan tidak tahunya masyarakat, kadang-kadang para pengelola dari pelaku usaha di pemerintahan ini lalai bahwa masyarakat itu ternyata pengawas juga masyarakat itu. Oh iya. Masa bangunan jalan depan rumah kita nggak boleh tahu misalnya kan? Kenapa nggak boleh tahu? Ya mungkin ada yang tutupi gitu. Nah ini yang tidak boleh gitu. Ada bangun jalan, tahu-tahu selesai misalnya, nggak ada diberitahu sama sekali. Bukan masyarakat tuh ingin mengetahui yang macam-macam, bukan, dia ingin jelas ya dana dari mana, masa nggak boleh tanya gitu ya. Kemudian berapa biayanya misalnya. Nah ini dengan ada keterbukaan itu diharapkan akan mengurangi korupsi. Karena kalau sudah pelaksanaan pemerintahan ini sudah menggunakan istilah kita kan good government, apalagi good governance. Nah jadi dua-dua ini semuanya kalau sudah berjalan, transparansi itu sudah berjalan, itu otomatis akan mengurangi korupsi. Bayangkan kalau dananya tahu, penggunaannya tahu, gitu ya. Ya ragu-ragu lah orang mau korupsi itu. Masyarakat udah tahu semua. Tapi karena tertutup, nah ini sibuk-sibuk sendiri dia. Nah, jadi ini masyarakat curiga lah, Pak. Curiga, nah itu. Jadi inilah kenapa ini informasi publik itu sekarang itu memang katakanlah oleh pemerintah utamakanlah. Bagi kondisi sekarang itu kalau masyarakat itu mengadukan permasalahan harus segera dijawab gitu. Oh, iya. Ya, kecuali tadi informasi tertutup. Oh, Nah ini semuanya dalam rangka transformasi informasi terbuka. Oke. Ya. Ini Pak, bagaimana nih kalau untuk cara melindungi informasi sensitif untuk sambil tetap menjaga keterbukaan, Pak? Ya itu tadi ya, kita tidak bisa mengatakan ini tertutup, nggak bisa. Oh. Kamu pulang nggak akan dapat, bukan. Harus ada analisanya. Tadi banyak sekali itu, termasuk misalkan seseorang pejabat, kamu tamat dari mana, ijazah kamu apa misalkan, itu kan sudah masalah pribadi kan. Nah itu bisa dikategorikan tertutup. Tapi kalau kebijakan publik secara umum, dana bersumber dari mana, apakah bantuan luar negeri atau PBN, bolehlah masyarakat tahu. Kenapa? Nggak bisa tahu gitu. Pelaksanaannya, siapa melaksanakan, bagaimana caranya kan, jelas. Tapi kalau semua tidak jelas, masyarakat tidak tahu, ini jadi permasalahan. Masyarakat bertanya-tanya, kemudian pelaksana itu juga, nah itu. Kalau di mana itu ada pernah dengar istilah itu, manajemen segimul-gimul. Apa itu Pak? Nah itu dia. Ternyata manajemen segimul itu di mana itu kalau kita dapat sesuatu tuh, nah gini, disembunyikan gitu. Jangan sampai orang tahu. Nah jangan sampai terjadi ini. Manajemen segimul-gimul itu jangan sampai terjadi. Di Provinsi Bengkulu ini. Artinya open management. Insya Allah akan mengurangi korupsi. Ya, itu. Oke. Bagaimana mungkin cara masyarakat untuk berpartisipasi Pak dalam mendorong keterbukaan publik sendiri Pak? Ya untuk mendorong itu ya harus ada kerjasama, terutama dengan media ya. Media lagi. Iya. Jadi selalu berperan nih. Nanti kalau ada sidang-sidang di Komisi Informasi diharapkan bisa hadir, bisa dipublikasikan. Diundang, Pak. Ya, nanti kita beritahu, tolong diliput. Karena ini diketahui masyarakat, bukan hanya untuk pemohon, tapi masyarakat umum. Ternyata itu ada masalah. Nah, jadi kalau nanti sudah informasi semua tahu, ya jadi kan agak kurang sedikit lah pekerjaan dari artinya masuk sidang tuh
nggak terlalu banyak. Bu ini banyak sekali. Jadi peran daripada masyarakat ingin tahu, itu ya. Terutama mereka itu kalau diikutkan dalam perencanaan, udah tahu dia. Dalam pelaksanaannya dia ikut tahu. Oke. Sejauh ini apa nih Pak untuk pandangan Bapak mungkin dari KIP sendiri, Ya. evaluasi mungkin untuk ke pemerintah ini seperti apa ini ke depannya Pak? Ya. Jadi untuk pemerintah ya, kita sebetulnya kita tidak membandingkan dengan provinsi lain ya. Karena keterbatasan itu atau kemampuan tidak sama antara misalnya ke provinsi Jawa Barat atau di Aceh misalnya, kan ada yang itu kita tidak bisa membandingkan. Artinya sangat tergantung dengan daerah masing-masing. Tapi semangatnya ini yang penting. Semangat kebersamaan bahwa transparansi itu harus berjalan. Ya, kalau ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah artinya Bengkulu ini akan cepat maju. Kenapa? Iya, karena sudah terbuka informasinya, nggak ada sumbatan-sumbatannya lagi gitu. Berarti orang yang bekerja di seluruh pemerintahan itu akan ada, wah kita sudah diketahui masyarakat. Nah, itu. Media juga sudah ada siarannya gitu. Oh, di situ begini. Ada kasus itu kasus ini kan. Kenapa ada kasus? Berarti kan ada permasalahan. Nah, ini jadi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu itu bersemangat bagaimana transformasi informasi ini bisa berjalan dengan baik di Provinsi Bengkulu. Tentunya harus mitra pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Gubernur yang baru, insya Allah kita akan sowan dengan beliau dalam waktu dekat ini, ya ingin menceritakanlah apa yang terjadi di KI Bengkulu gitu. Kemudian ke depan bagaimana? Insya Allah mungkin habis Lebaran kita akan sowan dengan kita akan menyampaikan program-program kita. Oke, mungkin boleh Pak dijelaskan kembali nih Pak kepada masyarakat yang ada di rumah mungkin lokasi KIP sendiri di mana? Oh ya. Udah tuh medsosnya nih apa nih Pak? Ya. Biar masyarakat tahu nih Pak, oh bahwa KIP ini daerahnya di situ, udah tuh medsosnya bisa diakses. Gitu. Iya. Jadi untuk masyarakat Bengkulu jangan ragu ya, kita harus berpartisipasi untuk meningkatkan transformasi informasi. Jadi bahwa informasi sangat penting. Tadi sudah dikatakan, insya Allah dapat mengurangi korupsi, kemudian dapat mengakses untuk kebaikan pribadi dan untuk kebaikan masyarakat sekitar kita. Kalau kita sudah tahu informasi, kita bisa bekerja di situ. Kira-kira bisa peran kita apa dengan ada informasi ini. Kemudian halaman kantor kita itu Jalan Indragiri 8, Padang Harapan. Kalau tepatnya itu ada rumah dinas Kapolda. Ya. Kemudian sebelahnya ada, depannya itu ada Poltekkes. Nah, di depan itulah. Siap-siap. Ada merek di situ. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Jadi bagi masyarakat silahkan yang ada permasalahan dengan informasi publik, ada sumbatan-sumbatan apa. Sekali lagi informasi dan sampaikan kepada kami itu adalah informasi yang bernilai, yang diminta itu, yang bermakna. Ada pesan di situ. Jangan sampai kita minta informasi yang tidak berguna, tidak ada pesan dan tidak bernilai. Oke. Kalau untuk medsos sendiri apa Pak? Nah, medsos yang sudah ada itu ada TikTok, kemudian ada Instagram. Boleh dijelaskan mungkin TikToknya apa mungkin untuk KIP sendiri? Nah, saya lupa dengan tadi dengan operatornya itu dengan. Ada adminnya sendiri ya? Ada admin sendiri. Ya, saya tidak megang. Tapi kalau untuk websitenya ada nggak? Ada di alamat surat kita ada. Oh, siap. Ya, silakan mengakses. Nanti kita kirim siapa yang mau minta itu ya. Bisa diakses itu. Artinya apa kebutuhan kita untuk kerjasama dengan pihak lain. Karena kalau kita sendiri nggak mungkin lah. Dan kalau keterbukaan ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat,
ya nggak usah kita ribut lagi lah. Iya. Ya semuanya bisa lancar. Yang sebagai pengelola anggaran misalnya kan sudah terbuka gitu ya, nggak ada masalah. Nah, tapi sampai hari ini itu masih kita kerjakan dengan semangat. Ya. Oh. Kalau untuk SDM sendiri Pak, apakah udah mencukupi untuk di Provinsi Bengkulu? Ya, dalam beberapa hari belakang ini memang SDM kita baru dilengkapi ya. Jadi kita itu ada 5 orang komisioner, ketua merangkap anggota, kemudian wakil ketua merangkap anggota dan 3 anggota komisioner lain. Jadi 5 orang. Kemudian ada lagi baru-baru ini diangkat 5 orang tenaga ahli yang akan membantu komisioner dalam menyelesaikan segala persoalan. Kemudian dibantu dengan staff ya. Jadi sekarang itu boleh dikatakan go, udah siap. Udah siap semua Ya. dari SDM-nya ya. SDM ya. Yang lain saya tidak bisa bicara. Mudah-mudahan kita akan ketemu dalam waktu dekat Iya. dengan Pak Gubernur itu. Gubernur kita Kalau yang itu menyusul kayaknya Pak. ya. Jadi kalau ini sudah terjalin baik, insya Allah ke depan informasi publik akan terwujud dengan baik. Dan di nasional mudah-mudahan kita termasuk badan publik yang transparan gitu ya. Ya. Semoga Provinsi Bengkulu ini terkait tentang keterbukaan informasi publik ini di tahun 2025 ini semakin membaik Pak. Semakin Insya Allah. transparan untuk Insya Allah. semua instansi, Iya, OPD, itu dia. pemerintah, termasuk masyarakat pun harus yang namanya rasa ingin tahunya lebih gitu Pak. Nah itu. Terkait Jadi baik masyarakat maupun pihak pemerintah, ya sama juga. Kan informasi itu kan bukan dari pemerintah aja, dari legislatif, DPR, kemudian yudikatif, dari lembaga peradilan, Itu juga semuanya. Iya, semua ya. masuk semua. Oh, Nah ini kalau itu sudah berjalan, semua, insya Allah Provinsi Bengkulu akan paling tidak setara lah dengan jangan yang cukup ini. Jadi cukup tuh harus ada lebihnya ya Pak. hampir nggak lulus ya, tapi lulus. Ya gitu. Nah, Siap-siap. nanti kita akan monef, itu akan dilakukan penilaian ulang. Ya. Oke, semoga lebih baik lagi nih ke depannya. Udah tidak terasa nih Pak, udah 1 jam. Ya, terima kasih. Kita menemani pemirsa yang ada di rumah nih Pak. Terima kasih banyak sudah datang di Lepau Beken, termasuk di pos Beken ya Pak. Oke, kita Ya, pamit undur diri. kami juga Pak. terima kasih dari BTV yang telah menerima kami, dan ini kita harapkan kerjasama ini akan berlanjut terus, Amin, amin. karena ini merupakan ujung tombak, artinya segala program pemerintah, hambatan akan kita sampaikan kepada masyarakat. Berhubung bentar lagi nih akan menyambut Idul Fitri Pak. Saya terlebih dahulu nih mohon maaf lahir batin. Mau batin. Oke Pak. Oke, Dan sampai- terima kasih atas kebersamaannya. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sana BTV itu tadi perbincangan kita terkait masalah keterbukaan informasi bagi publik bersama saya Noval Mutarom beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.